Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang mau saya sampaikan, dan nanti juga terkait dengan situasi di mana Bang Rismon sudah berubah gitu ya. Karena kebetulan sekali Mata ahli nih. saya diminta menjadi saksi ahli untuk, terutama sebetulnya untuk Bang Rismon, diminta sendiri oleh Bang Jahmada Isa. Dan Bang Jahmada sendiri sebetulnya pernah tergabung dalam Bon Jovi. Sebentar ya. Oke. Sekejap. Oke. Pertama saya ingin menyatakan dua hal, bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Rismon itu ibarat sesuatu yang sudah terlanjur dilempar ke publik, sudah jadi milik publik, sesuatu yang sudah tidak bisa ditarik lagi. Pernyataan bahwa Bang Rismon menyatakan bahwa dia punya kesalahan dalam metode penelitian dan dia mengakui bahwa ijazah Jokowi itu asli. Saya bilang tidak bisa seperti itu ya. Dan sekedar untuk mengingatkan lagi, setelah saya menjadi saksi ahli Bang Rismon saat itu, saya sudah sempat menyatakan bahwa fenomena anomali dalam ijazah tersebut bahkan bisa dinilai oleh awam ya. Kenapa? Dia kasat mata, bisa dilihat ya, anomali. Kalau saya anomali ijazah itu pertama adalah pas pertama saya melihat itu adalah keganjilannya dari foto ya dan kacamata. Sebetulnya jauh sebelum itu ya. Sekarang itu ada dua dilema ya. Orang mengira apakah Rismon tersebut, Bang Rismon tersebut berpindah haluan karena terpaksa atau karena sukarela. Bahwa ada fakta beliau tuh dulu bagaimana, itu sudah kami ketahui dari awal. Jadi saya cukup dekat dengan Mas Roy. 16 Maret 2025 pada saat video pertama tentang skripsi itu beredar, saya sudah bertanya sama Mas Roy, ini benar tidak Mas Roy apa yang disampaikan oleh Bang Rismon, Dr. Rismon ini? Benar, saya setuju. Saya dulu di kasus Jessica Wongso itu berada pada pihak yang berlawanan. Jadi sudah kita ketahui lama bahwa Bang Rismon dulu pernah menjadi saksi ahli yang diminta oleh Otto Hasibuan untuk kasus Jessica Wongso. Tetapi Mas Roy menyatakan dalam kasus apa yang dinyatakan sekarang, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Rismon. Dan dari bekal itulah saya melihat lagi ya dengan mata telanjang ya, bukan dengan keahlian sebagai ahli IT juga. Titik krusialnya kan ada di bagian tulisan yang panjang, bahwa kita melihat akan ada perbedaan bahwa itu apakah ketikan komputer zaman modern ya atau tidak. Sederhananya adalah jarak antar spasi, jarak antar huruf yang konsisten ya. Dan saya sebelum ya, dan saya menemukan ya perbandingan antara beberapa skripsi yang diposting pada saat itu, ada 5 skripsi kalau nggak salah, dan memang satu-satunya yang terlihat itu adalah ketikan komputer modern ya, dan Bang Rismon menyatakan itu adalah dengan Panis Neuroman, itu adalah di ijazah yang tertulis atas nama Joko Widodo itu. Memang saya semukan, kita harus jeli melihat, dan saya punya intuisi itu apa? Karena memang dulu pernah membandingkan, perasaan waktu ngetik itu nggak bisa sekonsisten itu. Nah itu titik pertamanya. Terus banyak hal, sebetulnya apapun yang terjadi saat ini tetap berterima kasih pada Bang Rismon atas perjuangannya ya, sampai dia membuktikan waktu itu sampai ke UGM ya,
ke perpus meminta nggak dikasih. Jadi ada yang disembunyikan saat itu memang. Dan saya miris waktu itu. Kenapa skripsi yang harusnya publik kok nggak bisa diakses? Ya, nggak bisa diakses saat itu. Lalu yang kedua, perjalanan Mas Rumut ke Pak Kasmujo itu juga membuktikan sesuatu. Lalu ke Prof. Sofyan Effendi itu juga membuka suatu fakta. Jadi artinya bahwa dari pernyataan yang pertama itu sudah keluar anomalinya apa, kemudian perjalanan berikutnya data sudah terkumpul. Mbak Leni boleh nggak kita tidak terlalu banyak dengan soal Rismon ya, karena itu personal. Enggak. Jadi lebih baik ke Bon Jovi aja. Iya, nanti akan ke Bon Jovi. Ya kalau ya soal Rismon nanti biar stop aja gitu ya. Kalau yang Bon Jovi aja. Oke. Jadi Panjang nanti. ya, oke. Dari sana ya saya coba cut sampai di sana. Jadi ada banyak temuan. Terus dari sanalah kami mengajukan ke KIP. Artinya apa? Ini seperti jalan buntu kalau nggak ada terobosan. Nah, yang tadi sebagian pengetahuan tentang ini udah menjadi pengetahuan publik. Kami dengan Bon Jovi sudah membuat bahwa tidak hanya ijazah itu, tetapi semua dokumen pendukung itu adalah milik publik. Dan satu hal, bahwa apa yang dinyatakan oleh Bang Rismon sekarang, bahwa dia ketemu Enbos dan segala macam, itu tidak mementahkan ya bahwa segala dugaan anomali ya. Kita juga sudah menemukan di KIP banyak anomali. Misalnya apa? Banyak dokumen ya yang tergolong sebagai output dari suatu tahapan tertentu, tetapi tidak ada inputnya. Ya. Hal yang penting, KKN, laporan KKN Melahirkan tanpa hamil. ya. Lalu KHS tanpa KRS. Lalu ada legalisir tanpa UGM. Kampus tidak ada waktunya, tidak ada Enggak. waktu. Bahkan permintaan permohonan legalisir itu UGM tidak punya. Ini sudah jadi ini ya, karena itu fakta persidangan, sudah tidak bisa terbantah. Lalu permintaan permohonan verifikasi faktual UGM juga tidak punya. Di sini ini adalah pekerjaan KPU, tanggung jawab KPU kok tidak melakukan itu. Kemudian kami mendapatkan salinan ya, waktu itu ijazah pertama dari KPU itu dari awal sebetulnya udah kelihatan tanpa tangga dan ada cap legalisir yang berbeda ya. Jadi ada output, tapi kapan input itunya ada dan di mana nggak ada. Dan ini adalah saya sudah terima surat putusan dari UGE. Kalau yang KPU sudah, jadi harusnya Rabu besok tuh paling lambat KPU harus menyerahkan dokumen yang kami minta. Lalu UGM nih terhitung dari hari Sabtu kemarin 14 hari kerja harus disampaikan kepada kami. Satu lagi soal pernyataan Rismon tadi, bahwa apa yang dia lakukan ya itu tidak membantah apa yang sudah dinyatakan di buku, karena apa yang ada di buku ya tidak pernah menyatakan ada yang berhubungan dengan Enbos dan segala macam ya. Yang dilakukan adalah salah satunya membuktikan bahwa hasil ketikan itu baik deskripsi itu adalah hasil ketikan komputer modern ya. Kemudian overlapping dan segala macamnya. Jadi tidak ada berhubungan dengan temuan apakah ada embos atau tidak. Jadi itu mematahkan ya. Jadi tidak terpengaruh, tidak berubah gitu.